Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi perkembangan kognitif menurut Vygotsky oleh Ariska Dewi Ariyanti, jurusan Matematika kelas B. Oke, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Dari biografi Vygotsky, teori Vygotsky, implikasi teori Vygotsky, proses pembelajaran, perbandingan teori Piaget dan Vygotsky, dan kesimpulan. Kita ke pembahasan pertama. Biografi Vygotsky. Beliau bernama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky. Lahir di Saryats, Rusia pada tanggal 17 November 1896. Beliau menempuh pendidikan kuliah di program studi psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925 dan dia adalah seorang guru dan meninggal dunia pada tahun 1934. Selanjutnya teori Vygotsky. Teori ini ada 4 poin. Yang pertama, konsep sosiokultural. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. Ketiga, perkembangan bahasa. Keempat, scaffolding. Konsep sosiokultural. Di sini ada 2 proses mental, elementary, masa preverbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal. Pada saat itu, anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Hager, masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini, anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Zona perkembangan proksimal. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Perkembangan bahasa. Ada 3 tahap perkembangan bahasa Vygotsky. Tahap pertama, social speech atau external speech. Perkisaran usia 0-3 tahun. Bicara biasanya dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Tahap kedua, egocentric speech. Berkisaran 3-7 tahun. Tahap ini, anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Tahap ketiga, inner speech. Perkisaran usia di atas 7 tahun sampai dewasa. Inner speech atau pembicaraan batin merupakan proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Scaffolding. Teori ini sangat berkaitan erat dengan zone of proximal development. Hal ini karena scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Implikasi teori Vygotsky proses pembelajaran. Implikasi ini merupakan menurut Oakley, di mana ada 2 implikasi. Proses pembelajaran yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensial siswa. Siswa seharusnya diberikan tugas yang dapat membantu mereka untuk mencapai tingkat perkembangan potensial. Yang kedua, Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing ZPD mereka. Perbandingan teori Piaget dan Vygotsky. Dari Piaget, anak-anak mengkonstruksi pengetahuan dengan melakukan transformasi, mengorganisasi, dan melakukan reorganisasi terhadap pengetahuan sebelumnya. Dari Vygotsky, anak-anak mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial. Yang terakhir adalah kesimpulan. Teori Vygotsky beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya.
atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Zone of proximal development adalah perkembangan kemampuan siswa sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.